sebelum baca pasca. Oke. Oke, selanjutnya string itu dia punya operasinya sendiri. Untuk menambahkan di sini aku bakal contohin untuk menambahkan stringnya itu, atau string di sini ya anggap aja aku bakal bilang sequence aja. Di sini gimana cara untuk menambahkan dua sequence? Misalkan ada DNA 1 dan ada DNA 2. Ini kan beda urutan sequence-nya. Terus maksud ditambahkan itu misalkan DNA 1-nya itu di depan gitu, dan AGTC-nya lalu diikuti oleh DNA 2 yang ATT-CAG itu. Nah, itu cara menambahkannya itu cukup dengan tambahin variabel yang udah dideklarasiin. Jadi perlu ada dua variabel yang udah deklarasiin di awal gitu. Yang pertama itu untuk DNA satunya, yang kedua itu untuk DNA keduanya. Dan yang ini ya sebenarnya kalau sama nggak apa-apa, cuman nggak bakal kelihatan aja nanti itu. Oke, bedanya itu sih. Dan untuk menambahkannya itu cukup taruh variabel pertama yang pengen ditambahin dan variabel kedua, dan nambahinnya itu perlu dilihat urutannya. Misalkan kalian mau yang ATTCA bla bla itu mau di depan, berarti DNA 2 nya itu taruh di depan, jangan di belakang gitu. Karena ini DNA 1 yang di depan berarti kayak. Dan DNA 3 ini diperlukan untuk dia menampung sebuah nilai baru dari DNA 1 tambah DNA 2. Jadi bisa dibayangin aja kalau hasil pertambahannya itu dia kan nggak tahu mau ditaruh di mana gitu, dan harus ada suatu tempat yang nampung. Nah, itu namanya DNA 3 sekarang. Dan hasil dari DNA 3 yang ini bisa dipakai fungsi print lagi dan masukin DNA 3 dan hasilnya kayak gitu. Terus ada operasi split untuk sequence DNA. Jadi kan di sini kan split itu maksudnya kayak membelah gitu. Dia cuman membelahnya itu berdasarkan karakter yang dicari. Dia perlu input suatu karakter gitu. Misalkan di sini aku mau splitnya itu berdasarkan karakter C. Jadi di sini kan C itu di antara AGT dan AGT. Jadi C-nya ini nanti bakal hilang dan ini bakal terpecah gitu. Jadi ada kayak gini, ada 3 tempat gini, dan cara memakai splitnya itu cukup dipanggil variabelnya, terus gunakan titik ini karena dia merupakan fungsi yang bisa digunakan untuk di variabel ini. Terus setelah panggil splitnya baru masukin input karakter yang mau kalian di tempat belahnya gitu. Dan hasilnya ya kayak gini. Setelah dibelah dia bakal jadi ada AGT yang pertama, yang kedua ada AGT lagi, dan yang terakhir itu ada string kosong. String kosong tadi seperti yang aku kasih lihat di awal tadi, bahwa sebuah string itu dia butuh yang namanya string kosong untuk melengkapi urutannya gitu. Jadi string kosong itu wajib. Jadi karena dia C ini di akhir, otomatis ya yang terakhir ini cuma string kosong gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di sini ada A
itu dia yang bakal kebaca cuman A-nya doang, bukan string kosong dan A gitu. Jadi string kosong tuh kayak kalau nggak ada apa-apa di ujung ya bacanya kosong gitu. Terus kalau yang tadi itu mencari atau mencetak karakter berdasarkan asumsi, kita udah tahu urutan letaknya itu di mana. Tapi kalau misalkan yang ini itu belum. Misalkan mau cari posisi pertama dari karakter C, itu bisa menggunakan fungsi find. Dan fungsi find ini dia cuman mencari posisi pertama dari sebuah karakter di sebuah sequence. Misalkan yang di sini kan C itu di urutan 1, di indeks 0, 1, 2, 3. Berarti C itu ditemukan pertama kali di indeks ketiga, tapi urutannya keempat. Terus kalau misalkan ada 2 kayak gini TC, itu dia dihitung sebagai kayak satu kesatuan gitu. Terus dia itu kan ada di urutan ke 0, 1, 2. Nah, TC ini udah ketemu di indeks kedua gitu. Ya pas di running juga sama kayak gitu. Misalkan lagi tambahin lagi di sini ada tambah itu dia bakal berubah nanti. Nah, C-nya bakal bergeser kan, karena dia ada aku selipin lagi GT di sini gitu. Terus ada komplement sama juga reverse komplement. Jadi komplement yang kayak kalian tahu, komplement DNA itu kan ya kayak lawan dari bahasanya itu. Jadi kalau misalkan A di sini ya berarti T, dan G itu C, dan gitu-gitu. Apa yang salah? Pokoknya untuk cari komplement dari sebuah DNA itu cukup dipanggil dengan cara panggil variabelnya terus panggil fungsinya. Udah gitu. Dan kalau yang buat reverse komplement itu hasil komplement, cuman bacanya dari belakang gitu. Yang kalau misalkan ini 3 ke 5 aksen, itu 5 aksen ke 3 gitu. Jadi ya diputer aja gitu. Yang TC dan berakhiran G nya ini berakhiran T gitu. Berakhiran sama aja. Oh ya, yang ini ada perubahan karena ada update dari BioPython-nya. Dan kalau yang di modul itu kan tadi namanya GC, sekarang nama update-nya itu yang kayak aku tulis tadi, GC_fraction. Kalau kalian mesti pakai yang GC juga yang tadi, itu bakal keluar error karena udah diganti sama developernya sama yang fungsi barunya gitu. Dan GC fraction ini buat apa? GC fraction ini untuk menghitung persentase GC di dalam sequence DNA. Ya misalkan di sini GC-nya itu ada 2 kali muncul gitu. 2 kali, dan totalnya itu kan ada 4 karakter. Sedangkan di total ini AGTC ini ada 8 karakter. 4 bagi 8 itu kan setengah itu 0,5. Jadi hasilnya itu 0,5. Persentase GC di dalam DNA sequence DNA ini 0,5. Terus untuk mentranskripsi DNA ke RNA
itu cukup pakai fungsi namanya transcribe, bukan transcript gitu, tapi transcribe. Dan ini dia bakal berubah dari yang awalnya sequence DNA menjadi RNA yang ada U-nya, T ke U gitu, yang hasil. Terus yang ke-8 ini ada translasi RNA menjadi asam amino. Jadi kalau tadi udah ditranscribe itu bisa dijadiin asam amino dengan cara menggunakan fungsi translate atau translasi. Ini pakai contoh ini aja, ada UG itu, dan hasil translate-nya itu ya kayak gini. Dan yang ini kan ada kelihatan bintang dan bintang lagi, itu merupakan codon stopnya. Codon stopnya itu bukan ditulis sebagai karakter tapi cuma bintang gini. Dan kalau yang codon startnya udah pasti di depan gitu. Nah, iya yang di depan ini juga gitu. Nah gitu. Terus yang terakhir ada codon table. Jadi kalau misalkan mau lihat codon table asam aminonya bisa. Cuti kan nggak sampai baca pasta ya, tapi terakhir bilang sendiri gitu. Kan udah jam 5 lewat ya, aku lihat di bawah satu kayak kemarin kata kejar. Oke. Jadi buat kasih lihat codon table itu cukup buat variabel baru, yaitu apapun namanya, tapi di sini pakai nama table aja. Terus panggil sebuah modul codon table dan panggil fungsi unambiguous ya itu DNA by name, dan parameternya itu standar, berarti ini yang nama standarnya gitu. Terus kalau tabelnya udah jadi baru kita print tabelnya ini, dan hasilnya dia bakal kayak ini. Yang ini yang stop ini berarti codon stop gitu. Dan yang ini representasinya gitu. Yang ini start. Iya. Oke. Aku lanjut ke baca file FASTA ya. Jadi kalian bisa siapin dulu file FASTA-nya, karena di sini bakal di-upload ke sini. Jadi pertama di pojok kiri ini ada icon files kan. Files. Terus di sini ada upload to session storage. Nah, dari sini kalian pilih file FASTA-nya. Masih ada nggak ya? Yang warning ini nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Nah, udah terupload file FASTA-nya di sini. Ini upload kayak gini. Setelah udah terupload kayak gini, cara dia baca filenya itu dengan memasukkan nama filenya itu ke dalam sini. Namanya itu bisa diambil di sini, di pojok sini kan ada titik 3. Nah, ada copy paste atau bahasa Indonesianya itu salin jalur. Nah, itu di copy paste. Terus kalian perlu blok dulu nama file yang diantara petik 2 ini. Terus paste, ganti sama yang baru, yang ini. Dan untuk yang di ujung ini itu dia format dari file yang digunakan gitu. Jadi kalau yang mau dibaca itu file FASTA berarti masuknya FASTA, dan ini harus huruf kecil semua.
nggak boleh huruf besar, nggak boleh ada satupun huruf besar di situ. Dan yang terakhir di sini ada record ID. Jadi yang seperti kalian tahu kalau di Pasta itu kan dia punya accession number atau ID-nya. Terus ini deskripsinya belakangnya. Terus kalau yang nama itu sama juga kayak ID, tapi kadang ada yang beda juga. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Dia nampilin semua ID yang ada di dalam file Pasta yang aku upload. Oh ya, ini pas nulis jangan lupa ini bukan 10 tapi IO atau input output. Jadi jangan typo di sini namanya. Dan buat di sini itu jarak spasinya itu juga harus diikutin. Jadi kalau misalkan ini aku langsung pakai tab aja sih. Pakai sekali tab atau 2 tab. Pokoknya langsung di bawah nama record ini. Terus kalau ini cuman record name tapi hasilnya sama aja sih, kayak ID itu sama aja kayak ID. Sedangkan kalau yang ini dia bakal ngasih lihat deskripsinya doang. Ya deskripsinya kayak gini, sesuai yang di file Pastanya tadi. Terus kalau yang .sec itu berarti itu sequence ya. Nah, bedanya sama yang itu yang di sini kan sequence itu ada berapa barisnya, ada 2 sampai 9. Dari baris 2 sampai baris 9 itu ada nih 10 baris, 8 baris. Sedangkan ini dijadiin satu baris semua, jadi panjang gitu. Jadi kalau mau lihat semuanya itu ya geser aja, panjang. Dan untuk menggabungkan semua info yang tadi itu bisa menggunakan fungsi namanya itu enumerate atau enumerasi. Dan enumerasi ini dia digunakan untuk sebuah data yang punya formatnya itu berulang. Karena di Pasta ini kalian notice kan, dia itu dia punya ID, terus nama, terus punya deskripsi, terus punya sequence, itu lagi berulang-ulang terus sampai dia habis. Dan cara nyimpannya emang gitu. Dan karena itu bisa pakai enumerate di sini di dalam sebuah looping for. Dan di sini yang name itu nggak perlu lagi karena ID dan name itu sama. Terus yang bedanya di sini sequence itu dia pakai REPR atau representation dari sequence-nya itu. Terus di sini pakai len atau length dari sequence record-nya itu. Representation itu maksudnya apa? Kalau misalkan tadi aku print semua sequence-nya itu kan bakal panjang banget sampai ya panjang banget pokoknya. Sedangkan kalau aku pakai representation itu cuman kayak ambil yang awal sama yang akhirnya doang. Ini awalnya dan akhirnya di sini. Ini gitu. Buat yang lain ya itu panjang dari sequence-nya atau kayak berapa banyak karakter di dalam satu sequence-nya itu, satu sequence yang bernama MK ini 348608.1. Dan ini aku bakal contohin. Pokoknya setiap ini jangan lupa di copy paste terus ganti filenya di sini. Udah hasilnya tuh gini. Ada yang mau ditanya nggak?